Selamat malam. Malam. Kristen, Bang? Apa kabar? Iya, saya Kristen. Halo Bang Juma, apa kabar Bang? Halo juga Bang Ali. Nggak hujat gua ludahin lu kapir. Kok masa kejang-kejang? Ini santai-santai aja Bang. Udah diskusi aja. Nggak ada, nggak boleh hujan. Tidak boleh hujat lah. Kayak suaranya kok udah bunting. Udah Gimana? sehat suaranya. Lanjut. Apa yang saya biasa-biasa aja kok. Iya, lanjut, Bang. Silakan. Kristen pintar. Ini tema apa seperti ini Bang? Memang Anda biasa saja Bang. Anda memang biasa aja. Yang bilang Anda luar biasa siapa Bang? Ya saya biasa-biasa aja. Kristen pintar karena menyembah Tuhan yang benar, Allah yang benar. Itu aja. Titik. Yang mana Bang sembahannya orang Kristen ini? Sembahannya orang Kristen. Iya. Oh. Yesus Kristus lah. Yesus Kristus. Ya. Berarti Anda menyembah manusia? Masalah apa Bang? Gak masalah. Enggak, maksud saya tanya, berarti Anda menyembah manusia Bang? Saya menyembah manusia gak apa-apa. Daripada batu Bang. Tapi manusianya ada batunya gimana dong? Nggak masalah buat aku kalau sembah manusia yang dapat menyelamatkan kata dia yang berkata seperti apa, dia berkata sendiri. Tapi Paulus mengatakan Paulus menerima Injil. Saya percaya kepada Yesus Kristus yang tadi. Jangan lari-lari ke Paulus ke siapa dulu Bang? Enggak, masalahnya Kita Paulus berbicara tentang sesembahan kita gitu. Iya, tahu Bang, tahu. Yesus itu pernah datang kepada Paulus dan berkata menurut Paulus yang datang kepadanya ini bukan manusia tapi bernama Yesus. Itu siapa itu Bang? Itulah Yesus, ya memang begitu. Lah, Yesus manusia atau bukan? Ya manusia karena memang dia dalam kekristenan itu percaya bahwa dia datang dari sorga mengambil rupa manusia turun ke dunia karena dia ada sebentar makanya kami Kristen itu percaya 100% miliaran persen bahwa dia itu adalah Allah itu sendiri. Habis nggak ada masalah buat kami Pak. Iya, maksud saya gini. Kalau Yesus yang adalah anak Maria itu kan manusia, kan gitu. Iya memang betul. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Terus apa? Ya siapa lagi kalau bukan penyesat? Makanya gini Bang, kalau mau paham tentang apa yang tertulis di dalam misalnya kisah tentang Rasul Paulus, bagaimana Yesus menampakkan diri kepadanya. Baca baik-baik dulu di sana. Iya, Galatia. Tetapi Bang Juma, saya tanya dulu, Bang Juma percaya bahwa Alkitab itu adalah asli atau palsu? Bible itu asli terjemahan Atau palsu dari... itu aja. Palsu atau asli itu asli aja. Bang, asli. Asli memang betul itu. Memang. Di dalam Alkitab itu kan tertulis Yesus sendiri mengatakan dengan gelar yang sangat tertinggi yang tidak bisa dimiliki orang atau manusia biasa. Apa itu gelarnya Bang? Gelarnya adalah Tuhan dan Allah toh. Oh gitu. Iyalah. Nah, yang sekarang yang Anda sembah yang manusia atau yang bukan manusia? Gimana? Yang Anda sembah ini Yesus Kristus yang manusia atau yang bukan manusia?
Oh, berarti saya harus jelaskan dong. Iya, silakan. Dalam kekristenan kan percaya bahwa Allah itu mempunyai kepribadiannya. Pertama, Allah Roh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu ilmunya dari mana itu, Bang? Kan sesuai tertulis di dalam Alkitab. Allah yang kami sembah itu dia punya roh, jiwa. Makanya Lalu? itu kan tertulis di dalam Alkitab. Kok kayak ini, Bang, kayak manusia? Makanya Bang Jumat tadi bertanya tentang apa? Menyembah apa? Gimana? Pertanyaan? Kok kayak manusia maksudku? Ya, memang betul. Kalian menyembah manusia? Mengambil rupa manusia. Maksudnya Allah turun dari surga, mengambil dari surga ke bumi, mengambil rupa manusia. Makanya dijelaskan oleh Yohanes Pembaptis. ada enggak Di dalam Yesus? sebentar. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ke-18. Ya, Habis. Selesai. sekarang Yesus yang sebagai terdakwa di sini, apakah pernah mengakui itu bahwa dia adalah Allah yang turun jadi manusia? Ya. Ada. Yesus mengakui itu. Di mana itu, Bang? Di mana? Di Injil Yohanes 6 ayat 38 sampai yang 43. Boleh dibacakan, Abangku? Penasaran saya. Silakan. Boleh dibacakan? Oke, sebelum gini, saya mempertahankan Alkitab yang saya imani itu adalah sebentar. Wahyu Allah. Iya, silakan aja. Makanya tadi ini. Tadi saya sudah bilang bahwa Yohanes Pembaptis bagaimana menjelaskan tentang Enggak, Yesusnya kan enggak bisu, Abang. Iya. Jadi Yesuslah yang berhak mengajarkan siapa dirinya, bukan yang lain. Iya. Nah, sekarang gimana Yesus? Perkataannya. Kita percaya kepada perkataannya. Iya, di mana perkataan? Justru itu yang saya tak mau tahu. Di mana Yesus mengatakan kalau dia itu adalah Allah yang turun jadi manusia, itu Yesus ucapkan di mana? Aku telah turun dari surga. Turun sebagai? Dari surga. Turun sebagai? Ini kan berkesinambungan ayat. Iya, maksud saya gini loh, Bang. Anda kan mengatakan Yesus itu adalah... Gini. Kalau Bang Juma tidak percaya, misalnya, aku telah turun dari surga. Saya tanya Bang Juma, yang berani mengatakan aku telah turun dari surga. Coba pertanyaan kita, yang tinggal di surga itu siapa sebenarnya? Kalau bagi kami umat Islam, Adam juga dulu tadinya di surga, Abangku. Iya, jangan ke Adam Bang Juma. Ya, kita bicara tentang Yesus Kristus. Maka bagi kami apa yang Anda sampaikan itu adalah sesuatu yang remeh-temeh, karena iblis juga dari langit. Bukan yang saya minta di sini. Iblis dari langit juga. Iya dong, masa dari mana lah iblisnya? Kan dia dilemparkan dari langit. Alasan apa sehingga iblis dari langit? Terus iblis dilemparkan dari mana? Iblis dilemparkan dari mana, Bang? Yang saya minta itu jangan persulit diri Anda. Yang saya minta di mana Yesus berbicara tentang kesaksian iman saudara ini. Jangan-jangan Anda cuman berbohong. Mana Yesus? Oke, gini Bang Juma. Di mana Yesus mengatakan dia adalah Elohim yang turun ke bumi jadi manusia, itu di mana? Oke. Tadi kan saya sudah sebutkan bahwa pribadi yang bernama Yesus Kristus itu dia sangat berani ya. Berani kenapa? Mengatakan bahwa aku telah turun dari surga. Ya turun dari surga kan bukan cuman Yesus. Terus? Makhluk-makhluk surgawi juga turun dari surga. Itu remeh-temeh itu, Abang.
Yang saya tanya bukan turun dari surganya, dan itu kan surga juga bukan surga di situ. Itu terjemahan yang salah untuk nipu. Terjemahan yang benar itu langit, Abang. Jadi Oh gitu. iya. Nah, sekarang Berarti Yesus yang gini. Kami kan menganggap bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri, sehingga dia sangat berani di mana berkata-kata Yesus seperti mengatakan? sebentar. dari Dia tadi berani. loh itu. Gimana? Dari tadi Anda melakukan fitnahan terhadap Yesus, tapi Anda tidak bisa membuktikan fitnahan Abang itu mana dalilnya, pengakuan Yesus kan yang tahu Pengakuan gimana? Yang tahu Yesus Anda atau Yesus sendiri? Saya tahu dari perkataan Yesus yang tertulis dalam Alkitab lah. Sekarang tolong tunjukkan masa? di mana Yesus mengatakan itu. Kan begitu, Bang. Oh, itu seperti yang tadi Injil Yohanes itu ya? Iya, di mana dia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang turun ke bumi. Di mana Yesus mengatakan itu? Oke. Tadi kan saya sebutkan di Injil Yohanes 6 ayat coba kita langsung ke ayat 42-nya. Silakan. Itu adalah perkataan Yesus sendiri. Maka bersungguh misalnya di ayat 42 itu orang-orang mendengar tentang bagaimana dia mengatakan bahwa aku telah turun dari sorga, yaitu aku roti yang telah turun dari sorga, yaitu di Injil Yohanes 6 ayat 41 sampai 40 yang kedua 42 itu. Ya, di situ Kan ada tertulis, kok masa manusia biasa, kok masa bisa, kalau dianggap manusia biasa, kok masa dia berani mengatakan seperti itu? Aku telah turun dari surga. Nabi Bang Juma berani nggak mengatakan seperti itu pada zaman dahulu? Tergantung konteksnya kan. Oh, Tergantung konteksnya. Lah, Tapi kami saya ini, tanya dulu, sebentar, saudaraku. konteks yang Saudara, saya tanya dulu. Pada zaman Musa, apakah ada makanan yang turun dari surga? itu nanti Enggak, aku tanya jangan dulu. alihkan Bang, jangan alihkan perkataan. Enggak Kalau dong. nanti saya bisa menjawab juga tentang bagaimana kan Anda melakukan fitnah terhadap Yesus. Anda dengar katakan dulu, Bang. Yesus itu Tuhan. Itu Sabar. saya bisa mengatakan nanti bisa Yesus menjawab itu tentang Tuhan mana dan sebentar. Karena Anda Makanan mengatakan mana Yesus turun dari burung surga kan puyuh, gitu. Bang. Itu tertulis juga di dalam Alkitab. Sekarang kalau dari surga alasannya sampai dia harus jadi Tuhan, berarti makanan-makanan yang jatuh dari surga juga itu Tuhan gitu. Ini selama ini saya kira Bang Juma ini pintar. Iya, enggak, yang pintar Anda itu temanya tuh, Kristen pintar. Pintar melilit lidah. Oke. Makanya gini Bang. Di dalam Alkitab yang kami imani, ya, seperti kan yang turun tadi dari surga, awal kan? saya sudah katakan bahwa Abang, orang yang tadi sangat berani, Tadi Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu kan aku minta. Mana dalilnya Yesus itu adalah Tuhan yang turun menjadi manusia. Anda menunjukkan dalil Yohanes 6, 41, 42. Ternyata di situ nggak ada. Hanya karena gara-gara mengatakan roti yang turun, Anda katakan itu sudah menjawab pertanyaan saya. Kan gitu. Nah, itu kan berarti dengar dulu, Bang. Berarti makanan yang turun dari langit berupa roti pada zaman Musa di Keluaran 16:4 itu berbicara tentang mana, Bang? Loh, apa bedanya? Dia kan dari surga juga makanan itu. Kita berbicara tentang sekarang ini kan kita berbicara tentang bagaimana perjanjian baru, bukan lari ke perjanjian lama lagi. Nggak ada cerita kalau berbicara Tuhan, Bang, nggak ada itu. Kan itu di kitab saudara. Makanya saya katakan Kristen itu pintar-pintar nipu. Makanya baru tahu saya. Udah paham maksudnya tema ini? Kristen itu pintar nipu. Keluaran 16 ini ya, sudah nomor 4. Dengar dulu, Bang. Dengar dulu, Abangku. Dengar. Keluaran 16 nomor 4. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari surga
hujan roti bagimu. Banyak kali Tuhan jatuh, abangku. Tuhan berjatuhan dari langit berupa Berbicara, roti. oke, berarti berbicara mengenai roti, misalnya konteks yang Injil Yohanes 6 ayat 41 dan 42 yang tadi saya sebutkan itu kan konteksnya konteksnya itu kan tentang roti hidup. Ya, bedanya Makanya dengan jangan telan mentah-mentah tentang apa yang misalnya menurut saudara. Pemikiran Banjuma. Saudara, Tetapi harus membaca keseluruhan ayat itu bagaimana mengungkapkan kepada roti yang datang dari langit pun ada pada zaman Musa dan itu memberi hidup kepada Bani Israel. Gimana dong? Jadi Anda pintar. Banjuma pintar bisa nipu. mendengar. Anda juga bisa mendengar. Bisa mendengar saya enggak? Anda bisa mendengar saya juga enggak? Anda kan mengatakan anak Maria kalau roti. saya bertanya misalnya Bang Juma pernah mengatakan bahwa Allah yang perkasa, Allah yang mulia itu adalah Muhammad, betul nggak? Daripada Yesus mending Nabi Muhammad. Kan lucu. Oke. Bang Juma akui nggak? Iya, saya akui. Oke. Sekarang saya tanya Bang Juma, Muhammad sekarang di mana? Nabi Muhammad SAW berada di sisi Allah. Oke, mana ayatnya? Tampilkan mana ayatnya? Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Oke, tampilkan, coba. Silakan. Tampilkan dulu. Dibaca aja. Kenapa Anda? Dibaca aja. Nggak mau tampil? Enggak perlu. Oh, nggak perlu. Wala tansabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan kau menyangka bahwa Nabi Muhammad itu meninggal. Sebenarnya beliau tidak meninggal, melainkan dia hidup. Tidak meninggal. Beliau baru tahu. Beliau hidup dan dianugerahkan rezeki di sisi Tuhannya. Iya dong. Anda bangga. Kalau menurut Anda bangga. Apa yang saya baca? Anda bangga kenapa Nabi Isa atau Yesus terangkat ke langit? Anda lupa naiknya Yesus ke langit bukti bahwa bukan dia yang disalib. Sedangkan ini memang orang yang tidak tahu tentang Banjuma memang Banjuma itu pintar. Padahal begininya pikirannya. Keluar dari kubur itu bukan Yesus, yang keluar dari kubur itu iblis. Yang kalau kamu sembah itu Oke, Banjuma. Maria, tapi iblis. Muhammad sekarang ada di mana? Coba jawab dengan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzakun. Allah yang perkasa, Allah yang mulia lagi adalah ke situ, Muhammad. loncat lagi ke sana. Gara-gara roti tadi yang turun dari langit gagal, loncat lagi ke situ. Memang Kristen itu pintar. Ini barusan saya dengar ya, saya dengar. Gak bisa kamu lolos perkataanmu Bang Juma. Saya kira Bang Juma ini selama ini gak bisa. Selama ini apa ya? Belum ada penipu selama bisa lolos. Ini pintar. Belum ada. Belum Makanya. ada penipu lolos di hadapanku belum. Semua pertanyaanmu saya sudah jawab, bukan? Ada nggak? Tapi Muhammad pernah mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran. Ada nggak? Tapi pertanyaanku tidak pernah kau jawab. Gitu saudaraku. Saya minta dalilnya Yesus mengakui dia adalah Allah turun jadi manusia. Kok kasih saya roti turun dari langit? Aneh kan? Aneh. Maka ucapan kamu itu aku bantah dengan keluaran gini Bang Juma. Bahwa di zaman Bang Juma Musa, kalau mendengarkan apa yang akan saya katakan, memang Bang Juma akan mengerti. Jatuh dari surga. Tetapi saya satu Tuhan, kata Bang Juma 45 kata. Bagaimana Bang Juma ya, karena Anda pintar mengelabui, pintar nipu diri sendiri. Bagaimana? Dalilnya tadi iman Anda, Yesus adalah Tuhan yang turun menjadi manusia, itu mana dalilnya? Jangan kau serahkan lagi Yohanes 6 itu karena sudah kumuntahkan tadi. Dibantah oleh kitabnya orang-orang Yahudi bahwa pada zaman Musa, Keluaran 16, hujan roti dari surga itu sudah pernah terjadi. Berarti apakah roti-roti yang dari surga ini juga adalah Tuhan lu? Bukan. Pertanyaan saya belum disentuh kan? Di mana Yesus panik? Di mana Yesus mengatakan? Di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang turun ke bumi? Dalil. Jawab.
Bisa saya jawab dengan dalil ya? Saya kasih kesempatan kedua, silakan. Oke. Silakan. Tadi saya menyebutkan bahwa di Injil Yohanes 6 ayat Itu 4. gagal. Sebentar. Gagal. Gagal. Ini kan gagal, Bang, gagal. kamu tadi memberikan jangan waktu ke saya, kesempatan ke saya. Sekarang kamu sendiri potong. Sudah Apakah gagal itu. Bahasa kamu gimana? Gagal. Yohanes 6 41 42 itu Allah gagal. perkasa, Allah yang mulia. Gagal lagi tuh, gagal. Ada di kuburan nggak sekarang ini Muhammad? Sama seperti Nabi Musa. Oke. Enggak, Ayo. jangan ketawa dulu. Ayo. Pernah nggak Yesus bertemu dengan Nabi Musa? Aku tanya dulu. Oke, coba. Muhammad sekarang ada di mana? Aku tanya dulu, pernah nggak Yesus bertemu Nabi Musa? Pernah nggak, Bang? Bukankah Nabi Musa sudah mati? Bukankah Nabi Musa sudah dikubur? Lalu kenapa Yesus bertemu dengan Nabi Musa? Jedar. Bisa nggak kasih kesempatan? Sekarang pertanyaan saya, Anda kan bangga tuh Yesus bangkit dari kubur, oke, Bang ya? Oh, Yesus bangkit dari kubur, Nabi Muhammad tidak bangkit dari kubur. Pertanyaan saya kepada saudara, ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 31, sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Sekarang, artinya abad pertama. Sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, iblis dilemparkan keluar dari mana, Bang? Di mana? Di mana? Di plafon. Iblis dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dilemparkan keluar dari mana? Ya, dari mana iblisnya? Menurut Yesus. Iblis dilemparkan dari mana? Dilemparkan dari mana? Ya, dari mana? Dari dalam mana keluar ke mana? Kamu mau lari ke Wahyu? Enggak, saya enggak lari ke Wahyu. Saya enggak lari ke Wahyu. Kalau saya mau mengejar perkataan-perkataan kamu, itu kamu Kenapa tidak kau kejar? kamu Anda tidak yang akan bisa harus jawab, Bang. menjawab. Kan Karena gini, apa? Abangku. Selama Kan ini gini. saya Dengar kira dulu. kamu pintar Dengar dulu. Alkitab. Saudara, Padahal kitabmu sendiri kamu jangan tinggalkan. usah kau nilai. jangan kau nilai saya, enggak perlu. Waduh, jangan nilai Nabi gimana. Muhammad masuk di kubur. Iya. Yesus masuk berarti di kubur. dia Allah atau bukan? Masuk di kubur Yesus, Nabi Muhammad juga masuk di kubur, kan Muhammad gitu. di kubur. Dia Allah atau bukan menurut perkataan kamu? Pertanyaannya, Pertanyaannya Muhammad Allah atau bukan? siapa yang keluar dari kubur menurut Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 31? Coba gue jawab. Oh, jawab. Coba gue jawab. Jawab. Dulu, Bang. Muhammad dikubur, betul? Ya, Yesus juga dikubur. Nah, pertanyaannya. Tadi kamu bilang. Dengar. Tadi kamu bilang ke aku bahwa Muhammad naik di sisi Allah. Betul nggak? Ini kacau ini, tidak bisa diskusi. Bang, kacau. Tadi kamu bilang Muhammad naik. Anda menyembunyikan kemudian kebenaran. Kalau berbicara mengenai naik, baca kitab saudara, Yesus bertemu dengan Nabi Musa. Berarti Nabi Musa yang dikubur pun naik. Makanya Al-Quran mengatakan demikian. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Nabi Musa enggak mati, dia hidup di sisi Allah. Nabi Muhammad enggak mati, hidup di sisi Allah. Nabi Isa enggak mati, hidup di sisi Allah. Yang keluar dari kubur bukan Yesus. Kamu enggak mau pecahkan itu. Kamu malu membahas itu. Tadi saudara mengatakan ketika ditanya dengan konsep imanmu, di mana Yesus mengatakan dia adalah sang Tuhan turun ke bumi jadi manusia. Anda tunjukkan akulah roti yang turun dari langit, katanya. Kalau dia roti yang turun dari langit, dari surga, menjadi Tuhan, padahal itu bukan Tuhan tapi kau maknai Tuhan, berarti kamu harus jujur. Keluaran 16 nomor 4, roti yang turun seperti hujan dari surga pun harus kau akui itu juga adalah Tuhan. Oke? Jadi mulai besok ya Kristen adalah menuhankan roti, berarti kamu hamba roti, gitu.
Masya Allah. Hamba roti dia bunda. Dia menutupi ininya Gurunda, kebotolannya dengan ketawa. Bukan kebotolannya yang ditutupi, orang itu pintar. Yang ditutupi adalah kelemahan agamanya. Agamanya yang dia tutupi. Karena kita tahu kartu asnya kita pegang. Mau lari kemanapun pasti Bible pasang badan, gitu masalahnya. Ketika dia mengatakan Yesus adalah Tuhan karena dia adalah roti yang datang dari surga. Keluaran 16:4, sesungguhnya aku akan menurunkan dari surga hujan roti bagimu. Mati meja. Hujan Tuhan. Belas ya anak. Banyak Tuhan. banyak Tuhan jatuh dari surga. Assalamualaikum Adinda. Guru apa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, silakan bang. Anda penyembah roti, bukan? Tuh bukan. Oh kirain. Bukan. Alhamdulillah saya Muslim bang. Alhamdulillah, masya Allah. Apaan kalau gitu kawan? Aku pikir tadi penyembah roti, roti Paulus. Bukan bang, maaf saja. sorry lah, dek bilang. Saya tuh Apa yang disampaikan bang? Saya itu salah satu fans beratnya Grunda Zuma. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tiap mau tidur kayak gitu pasti lihat dialognya Bang Zuma sama Oten-Oten itu. Pasti itu. Apa kesannya abangku? Ya Grunda itu apa ya? Jangan sayanya, Otennya. Oh Otennya tuh, aduh. Kenapa? Gak ada yang masuk akal gitu loh bang. Ya, dia masuk. Allahu Kemarin Akbar. itu Bang Andre kemarin barakallahu. itu saya tuh bang, apa itu sengaja masuk ke roomnya itu loh yang Jerry siapa itu? Oh Itu. iya. Manusia botol. Iya itu tuh aku tuh cuman gini bang, cuman tanya kalau saya tuh kan nggak paham tentang Bible kan bang Zuma ya. Iya. Paham. Cuman saya itu cuma tanya logika aja. Saya itu cuma tanya gini, bang. Saya mau tanya bang, kalau seandainya abang itu lahirnya di zaman Yesus, terus tahu Yesus akan disalib itu apa yang abang lakukan? Nolongin Yesus, terus apa itu? Pesta. Gimana bang? Dia bikin Kabur pesta. dengan sahabatnya, dengan murid-murid. Terus kabur sama sahabatnya atau bantuin tentara Romawi nyalib Yesus gitu kan? Jawabannya apa? Jawabannya itu ya kalau saya lahir di zaman Yesus ya saya tolongin Yesus gitu. Berarti nggak ada penebusan dosa gitu kan? Tidak ada Tuhanmu. Orang Itu sakit kan nggak ada jiwa. penebusan dosa. Dosanya apa nggak ditebus kalau gitu. Terus langsung dikeluarin saya bang. Munafik itu, munafik namanya kan ya. Menginginkan tapi pura-pura mau menolong. Karena hanya perumpamaan. Padahal cuma perumpamaan saya itu. Coba sekiranya beneran dia hidup, oh dia yang pertama hantam lehernya Yesus pakai balok. Mungkin. Karena dia maling motor supaya dosanya dihapus, mati orang ini. Ketepak! Alhamdulillah dosaku dihapuskan. Makanya tadi itu jujur aja bang, saya itu memang cari gimana ya, menunggu kesempatan buat gabung di apa itu di roomnya bang kayak gitu. Pengen Oke, itu aja, Bang. pengen dengerin langsung Oten itu dialog sama abang gitu. Oke, itu aja bang. Mereka pintar bang, pintar ngeyel dan nipu. Itu aja yang disampaikan bang. Kita turunkan ya. Kita izin menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya bangku ya. Salam kenal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kristen dulu. Gurunda masih ini. Apa disampaikan Osok? Ini alhamdulillah hari ini saya bisa langsung masuk bersama Bang Zuma.
Saya salut banget, saya hormat banget sama beliau. Gini, kebetulan saya ada rezeki sedikit. Kalau barangkali ada mualaf yang perlu saya ada sedikit rezeki, mudah-mudahan barangkali bisa dilanjut. Nanti ada yang DM saya yang benar-benar dari Yayasan Mualaf. Insya Allah saya akan berbagi. Itu aja. Ini ada adik kita nih. Ini guru musik. Ada guru musik. Bisa, Iya, Bang. tapi melalui yayasan aja dulu. Oke, Bang. Ke Melalui Bunda yayasan. Rahma. Saya mohon yang ada di sini nanti aku langsung turun, nanti tolong di DM saya ya. Jangan melalui DM bang, ke API dulu, ke API Yayasan API. Oh gitu. Iya, Itu- melalui Yayasan Kalau API. ke Yayasan API berarti aku ngunjungin kemana ini? Ke Bunda Abang di Rahma. mana? Nomor rekeningnya ini bang, kita ketik di bawah ya. Oke. Ada yang tahu nggak nomornya Dinda guru musik ini? Ada yang tahu nomor HP-nya? Saya ada. Burunda, saya Nanti WA ke saya aja. Bang ini Akang apa nih? Oh siap siap. WA ke saya aja bang. Assalamualaikum, mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon Ya. izin sebentar, bang. Abis ini mungkin turun. Jadi Siap. mau nanya aja bang. Jadi saya kan punya kawan, saya Muslim bang izin. Jadi ada kawan kan beragama Kristen nih bang. Siap. Beliau nanya gitu kan, untuk sementara ini kan beliau itu memang tidak percaya dengan Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, Iya. jadi beliau itu yakin bahwa Bapa itulah Nah, sahabat dan syukran. Iya, Allah, gimana? kata teman itu bang. Terus? Nah, cuman beliau ini kan intinya belum mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Nah, terus pertanyaan beliau ketika beliau tidak percaya dengan Nabi Muhammad, hanya percaya Tuhannya Yesus itu adalah Allah, kata dia kan, hanya Allah aja yang disembah. Terus yang kedua, misalnya dalam pencarian beliau kebenaran, misalnya beliau baru mau mempelajari tentang Nabi Muhammad, tapi tiba-tiba beliau meninggal dunia gitu kan. Nah, terus beliau nanya, apakah diterima oleh Allah atau tidak? Intinya gitu bang, beliau nanya itu. Ya, kita serahkan ke Allah karena sudah ada tanda-tanda iman kan Siap, di dalam hatinya, kan gitu abangku. siap bang, siap. Iya. Siap. Jadi jawabannya intinya sudah ada iman gitu bang ya untuk Siap. kawan saya tadi itu bang ya. Siap. Ya abang izin turun abang ya. Cuman ingin bertanya itu aja bang. Terima kasih. Makasih. Bunda Rama dan yang lain-lain terima kasih. Assalamualaikum. Bentar bang. Bang bentar bang. Siap. Ya Bang Semat. Abang kenal baik dengan orang itu? kenal bang. Cuman posisi kan saya ini kan di Bangka Belitung di Pangkal Pinang. Kemarin itu beliau itu sempat kerja. Beliau orang Jakarta sempat ke Pangkal Pinang. Sering ketemu bang. Nah setelah itu karena beliau kerja di Kalimantan Barat untuk sekarang nih. Kadang-kadang hanya via kontak. Enggak, gini, kan abang ada teleponnya, coba abang telepon, suruh naik ke sini. Diskusi Oh, gitu. dengan Bang Juma langsung, suruh naik aja bang ke sini. Oh coba nanti saya telepon siapa tahu diangkat bang. Siap. Iya, siap. Biar langsung diskusi sama Bang Juma, biar Gurunda yang ngejelasin langsung. Enak, kalau abang yang ngejelasin takutnya nanti ada penjelasan-penjelasan yang kurang dia pahami. Beda dengan penjelasannya dari Bang Juma. Telepon aja bang. Siap ya bang. Ini lagi. Iya. Saya kalau ngasih solusi baik bang, soalnya saya ganteng kan. Itu fitnah. Tapi ganteng sedikit sih. Itu udah di bawah bang ya, ada di screenshot. Nanti kita salurkan ke mu'alaf. Ya bang, mohon izin bang, memanggil bang aktif. Nanti kalau pas aktif, insya Allah nanti Arif sampaikan lah. Nanti suatu saat nanti ada Iya, di WA aja bang, di WA aja, angkat penting gitu bang. Siap. Iya bang, siap. Nanti kalau memang ini nanti insya Allah Arif salurkan langsung. Siap. Iya, ini kita di sini sampai Yesus turun kedua kalinya bang. Lab di Siap sini. bang. Iya. Siap abang. Terima kasih abang. Siap. Siap. Moderator kalau ada Bang Stepanus di bawah naikin ya. Yang kemarin mualaf itu Masya Allah. Dia bingung, Gurunda kebingungan Kang. Gimana ya saya lebaran di mana? Soalnya nggak bisa juga di rumah, orang tua belum tahu. Di rumah saya aja kata saya. Lebaran di rumah saya bareng. Dia kebetulan dekat Mau di dia? Bogor.
Mau dia insya Allah mau. Suruh jalan-jalan ke Cirebon, Kang Santo. Insya Allah nanti. Di sini aja di kantor API lah sama Bang Handi nanti. Bang Handi besok mau ke sini juga. Bang Handi monitor Bang Handi. Bang Handi sombong kali dia. Iya, Lagi apaan ini lagi? packing. Sombong lagi meriang ini, aduh habis buka puasa meriang. Rupanya es. Rupanya kita minum es. Tahu tuh. Aduh. Tidak sombong tahu berunda sakit di kodong kedinginan. Sakit kadang. Justru kalau sakit begitu harus banyak mengajar. Kayak gue masak. Sembuh itu. Pantasan. Oi harahap. Selamat malam, saudara Kristen. Oi, Bang Oi. Kayak habis digebuk orang sekampung nih badan nih. Oh, terima kasih Bang. Ini Bang All Shop sudah katanya. Terima kasih ya. Nanti kita bantu salurkan ke mualaf kita, Bang. Masya Allah. Nanti komunikasi aja sama Dinda, guru musik. Beliau ku tengok rajin belajar ngaji, alhamdulillah. Dia di ini tuh Gurunda. Dia di tempatnya Bang Faruk. Iya. Terus belajar, adikku belajar. Harap kenapa? Iya Dinda, belajar ya. Terus belajar, jangan bosan-bosan belajar. Siap. Alhamdulillah. Jangan belajarnya jangan ke saya, nanti murtad lagi belajar ke saya mah. Ke Gus Miftah sama Ustadz Alif di Zoom tiap hari itu. Sampai malam Jumat. Tadi belajar nggak tadi? Belajar, Kang. Belajar ya, ada di Zoom. Ustadz Alif ya. Tadi bagian Ustadz Alif tadi. Ya, sama Bang Stefanus juga banyak. Alhamdulillah. Jadi pembinaan mualaf di API ini tertata dengan rapi sekarang teman-teman. Masya Allah. Sudah beberapa orang ya? Ada 17 orang dalam. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Bunda Nevi, syukron. Ika, Kristen, saudari Ika, Mbak Ika. Jadi menurut buku Tatang Sutarman halaman 82 pojok kiri bawah, orang yang tidak bisa membedakan mana manusia mana Tuhan itu perlu diterapi kemangi 2 hari 2 malam. Masalah generasi hancur kemangi. Masalah. Kepalanya itu didampul keluar, otaknya dia. Otaknya di Calon mayit. Astagfirullahaladzim, namanya ngeri banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. ya sehat, alhamdulillah. Apa Bang? Salam dari Garut, Bang Juma. Ya, Masya Allah. Makasih abang. Ya udah gitu aja. Assalamualaikum. Kela ulah wakatulun di Garut karena naonan maneh. Keur ngaronda Mang, loba maling. Boto dong ngaha. Dong bojo. Nggak ngerti. Udah 3 tahun di Malaysia, pulang kembali nggak ngerti. Pitiwara, Denara. Aduh, mana semua nih Oten nih? Takut mereka mau alak. Mutiara, saudari Mutiara. Watiwara piti. Inae. Sepertinya dia Mbak Siti. Apa itu? Bagi apa dia lagi push up? Abon,
Abon. Pak Abon. Ya, buat teman-teman semuanya yang ingin berinfak, yang ingin bersodakoh kepada para mualaf atau pergerakan APII, silahkan ke rekening 7-nya 5 kali 51770 Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Khusus untuk pergerakan sama mualaf-mualaf ya teman-teman. Ini pergerakan kita ini ke depannya semakin panjang ya. Karena apa? Banyak-banyak penghujat dan kalian juga pengennya ditindak tuh si penghujat-penghujat itu. Sedangkan menindak penghujat itu nggak bisa pakai tangan kosong teman-teman ya. Regas. Dan bentar lagi ini ya, bukan bentar lagi ya, bulan 9 ya teman-teman. Akan diadakan. Menurut buku Tatang Sutarman, kelapa itu kepanjangannya kejiwaan layak dipertanyakan atau keimanan layak dipertanyakan. Kalau mangga, manusia bangga dan gabrul. Apa ini? Agak tuh. Mangga ini. Ini mangga ini. Gabrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Babel, Bunda Rahma, Bang Zuma, Iya bang. semua ustaz yang lainnya. Ya. Saya pennya Bang Zuma nih. Alhamdulillah, makasih bang. Nggak ngefans sama Akang, Bang. Kalau nggak bisa dengar suara Bang Zuma malam-malam nggak bisa tidur, Bunda Rahma. Matinya. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi nonton-nonton ini nggak ada yang pintar nih Bang Zuma. Apanya tuh? Nonton-nonton nggak ada yang Kontennya. pintar. Iya juga sih. Kadang ketawa saya itu. Saya pun heran kenapa mereka nggak mau pintar ya. Pokoknya Bang Zuma tuh the best lah di Bang Kapus. Kalau omong nih lagi. Sama Bang Handi. Bang Handi. Iya bang. Ada salam dari Bang Tatang Suparman. Wah, salam kembali bang. Semoga beliau sehat selalu ya. Ya, makasih banyak ya semuanya. Kita berjuang di jalan Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Makasih udah dinaikin. Bang Juma, sama ya. Saya di sini juga. Saya dengar ini kalau dengar Bang Juma itu kayak orang gimana ya, orang pada dengerin gitu, tangga gitu, semua di sini tuh. Kadang-kadang kayak orang nonton main bola Bang Juma, kayak nonton Tarkam pada teriak-teriak juga gitu. Ya syukurlah, gitu aja. Makasih ya Bang Juma lah. Tapi nggak ada sampai jual rumah ya Bang? Oh, gandeng orang Bogor. Gaya ya udah. Dok nuhunnya, nuhun kasadaya. Ya, sama-sama. Salam. Yang keren itu Bang Juma, Bang Juhairi. Bang Juhairi ini nonton Bang Juma itu tiap hari, diputar di kiosnya Gurunda. Itu padahal di kanan kirinya itu banyak gereja itu di Bekasi di situ. Saya kan sering ke sana kalau dia mau traktir duren gitu, saya ke sana. Itu penontonnya banyak yang Kristen yang nonton di kiosnya dia, di kedainya Gurunda. Masya Allah, yang sering dia share-share ke grup humas tuh. Itu di tempat dia rame terus itu penontonnya. Oh iya? Iya, saya sering ke sana. Ke tempatnya, Masya Allah itu Bang Juhari itu. Kanan kiri itu gereja gede-gede itu di situ. Tapi pada cuek di sana, pada ngeliatin, pada nonton aja, yang beli rokok, beli ini ke dia Indomie gitu ya. Pada nonton aja di situ. Rame banget, apalagi malam minggu tuh. Di mana itu Kang? Di Bekasi, di sini dekat rumah saya. Ngapain di sana? Muter-muter ini, dia kan pakai TV gede tuh, diputar Nah, tuh. terus yang diputar siapa Bang? Gurunda, yang diputar debatnya Gurunda. Di mana? Kadang dia di Komal Gurunda, diputar di TV-nya kan. Di kiosnya dia, di pinggir jalan. Yang nonton tuh rame banget. Siapanya? Penontonnya kebanyakan orang-orang Kristen di sana banyak Gurunda.
Iya, maksudnya yang dibahas ini siapa, Bang Kanda? Oh, Bang Juhairi. Kang. Bang Juhairi. Siapa dia tuh? Dia itu ya pennya Gurunda, pennya Api. Dia ada di grup Humas kan, di Api Humas. Di grup di Jakarta. Di Bekasi dia. Ngapain? Jualan. Terus hubungannya dengan Emang ya, emang diinterogasi. Lagian nih, Kang menjelaskan aneh-aneh aja. Juhairi ini fansnya Banjuma, muter diskusinya Banjuma, nobar, nonton bareng, diperdengarkan ke orang-orang. Lu Enggak, biasanya bukan susah, gitu, Kang. bukan gitu penjelasannya Bang Handi. Aduh, Bang Handi salah ini. Ah, lu turun Kang. Netizenku yang baik hati sekali. Ini mataku udah mau juling. Ku tengok Oten. Gak ada kawan. Gak mungkin ku naikkan Muslim kalau ada Oten. Nih tinggal ada nih kodok bunting nih. Mana kali ini kita mau diskusi. Usah Ya, terlalu ngatur siapa? kawan. Nih si Nggak ada David, David. si David Silakan. pintar nih, cerdas. Yang mencari Diam dulu, kodok bunting, diam dulu, diam dulu. bikin kopi campur mas aku dulu, Kang. Sebentar aja. Iya. Allah. Penjual bakso itu kan. Silakan, kau diam Bunda, dulu. Masih ada kah? Bun, Iya, masih ada kah di kota begitu? masih ada. Depan serius? rumahku kok dong. Biasa lewat-lewat itu kita ketuk minum. Di kompleksku sudah tidak ada loh, Bunda. Tahunan tidak pernah bunyi. Ya ada. Oh, Tempat-tempat Keren. ini kan yang sepi-sepi. Jadi baru keluar kalau ada. oh gitu. Iya kan. Sampai di kakinya di tanah yang menjual. Dulu tuh itu ada ceritanya itu Banjuma. Betul. Penjual bakso kan. Saya dulu di komplek, saya makan terus nggak ada uang kembaliannya, saya simpan Iya. ke dia gitu kan. Siap. Ada yang lewat 2 kali, tentu. Saya bilang maaf, bukan itu langganan saya. Langganan saya itu cuma 3 kali gitu, ya kan. Muter terpaksa dia putar dulu, dia bunyi 3 kali. Kemarin mana uang kembaliannya? Padahal Bisa bukan dia juga gitu. Bang Hani melucu. Iya. Silakan diskusinya. M. David, Kristen ya David. Silakan David. David Apakah ini menurutmu- udah nggak percaya Paulus Rasul David ini. Oh, sama itu ya. Siapa itu ya? Pendeta Dehek. Siapa itu? Dia Paulus benci kali Paulus. itu Dehek. adalah Pendeta Dehek. utusannya Yesus Christ. Ayo, tidur udah malam. Nah, menurutmu apakah Kristen pintar Bang David? Menurutmu? Kalau Kita pintar ngedal- itu ya, pintar itu berguna buat nusa dan bangsa, bukan omong-omong doang. Ini soal akidah, soal agama ini, bukan masalah politik. Kalau agama itu, Bang Juma itu pintar ngomong dia. Kalau kau nggak pintar? Saya tim pendengar aja. Tapi tidak menuhankan lagi anak manusia ya, Bang? Ya, Tidak menuhankan lagi anak manusia. emang Tuhan itu apa sih? Tuhan itu sembahan. Yang kita ibadah, yang kita puja, Itu Maha Kuasa. beneran ada enggak? Silakan. Ya ada lah. Untuk mengetahui ada Tuhan itu ada, ya lihat ciptaannya. Kok itu ada karena kau diciptakan. Nggak mungkin ya Alam semesta. manusia seisinya ini ada dengan sendirinya. Nggak mungkin ya. Gak mungkin lah. Segala sesuatu itu ada yang ciptakan. Berarti Tuhan itu ateis dong. Dia kan nggak baca-baca apa. Tuhan itu bukan ateis. Tuhan itu bukan makhluk. Iya, kan dia nggak baca-baca apa kan? Berarti dia ateis kan?
Dia yang kita ibadahi, dia yang kita sembah. Tuhan itu ada sebelum semua ada. Dan tetap ada setelah semua tiada. Kok ini kenapa? Kok jadi ateis sekarang? Bukan, nanya aja. Kan dia kan nggak nyembah siapa-siapa. Kok tidak menuhankan lagi anak manusia, anak Maria, anak manusia? Ya biarin aja mereka yang menuhankan. Sekarang siapa yang kau tuhankan sekarang? Ya, makanya saya nanya. Pendeta Dehe itu benci kali sama Paulus. Kenapa kau benci Paulus, David? Bentar, Habib. Masya Allah, syukran jazakallah khairan kasiran, Habib. Masa Naik benci ke Paulus? sini sebentar, Habib. Bang Rocky. Multi aja, Habib. Itu si kata kembang beracun itu. Tuh suaranya ikut di gerung apa memang dibuat-buat? Suara asli abang kayak mana? Ara-ara. Bang Handi, kalau ada Habib Mahmud di bawah naikin Bang Handi. Naik Bib. Kalian kenapa sibuk ngurusin akidah orang? Karena misionaris Kristen itu suka nipu-nipu, mau mengkristenkan saudara muslim kami. Kami membentengi. Kami pasti mengurusi. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ini nggak ngurusin Bang, ini diskusi. Nggak ngurusin, nggak. Bunda boleh, Ya kalau begitu boleh ada yang disampaikan kah? Oh boleh silakan. Sebentar Bang David, sebentar ya izin. Silakan. Mbak Itzmi. Ke apa ya? Tapi takut menyinggung soalnya ini kayak apa ya, kayak dulu tuh saya pernah kayak ini diajakin sama gimana ya, komunitas gitu Bun. Komunitas tapi tuh Islam nih, sama-sama Islam. Dia bilang gini, kamu percaya Tuhan nggak? Percaya. Tuhan itu di mana? Dia bilang. Ya yang kita tahu umumnya kan dari kecil kan di atas kan. Jadi dia bilang Tuhan itu di dalam hati. Terus tuh gimana cara kamu mau biar kamu tuh bisa merasakan yang namanya Tuhan, dia bilang gitu. Jadi disuruh lah saya tuh ikut. Nggak tahu ya itu komunitas atau apa, tapi katanya tuh udah besar loh mereka itu Bun, udah kayak tersebar di mana-mana. Apa itu namanya? Mau nyebutin tapi takutnya nanti ada teman-temannya malah di sini kan. Ya nggak apa-apa biar teman-teman yang lain nggak sampai sesat gitu loh. Sebutin aja Mbak, nggak melanggar hukum kok. Kalau fakta nggak usah takut, sebutin aja. Saya kan dari ini Bun, dari Kaltim. Siap. Apa tuh namanya ininya kelompok mereka? Nah itu saya nggak tahu nama kelompoknya, tapi tuh mereka tuh kayak kalau kita mau ikut kita tuh disuruh baca apa gitu ya. Pokoknya mereka tuh sudah kayak udah nggak puasa. Terus yang cewek-ceweknya dibilangin nggak wajib berjilbab. Pokoknya gitu-gitu nah Bun, tapi mengatasnamakan Tuhan. Tuhan kita gitu. Mengaku agama apa dia? Islam. Oh oke. Nah kan waktu itu kan saya pernah tinggal di Balikpapan. Tinggal sebulan, terus tuh ya itu diajakin dulu tuh punya pacar. Nah orang tuanya itu sudah lama ikut itu, jadi orang tuanya tuh jadi begini ya saudariku ya, bagusnya harusnya belajar tentang Islam. Jadi kalau kita udah paham tentang Islam, sekalipun ada yang menyampaikan sesuatu yang Anda sampaikan tadi, kita nggak akan bergeming. Ya belajar tentang Islam melalui apa ya? Melalui Al-Quran kita, baca Al-Quran, kemudian hadis Rasulullah.
Iya, Di dalam Islam itu kan wajib tuh berhijab tuh. iya, iya. Itu dilarang berarti dua-dua menyalahi dia. Nah, saya tuh kan orangnya nggak percaya, Bun. Nggak mudah percaya kan. Kewajiban itu hilang. Alhamdulillah. Bob, lu diam dulu, Bob. Bob, lu diam dulu. Saya kan nggak mudah percaya, Bun. Cuman saya tuh kepingin tahu aja gitu, nah, Bun. Yang mereka anu nih apa gitu. Nah, jadi saya tuh hanya mencari tahu aja. Jadi pura-pura kayak mau mengikutin gitu, nah, Bun. Mau tahu nggak kesimpulannya itu? Mau tahu nggak kesimpulannya apa itu? Kesimpulannya adalah mereka ini kalau benar itu seperti itu ajarannya, dia adalah segerombolan setan iblis yang terkutuk. Itu, Mbak. Nah, terus salah satunya itu yang saya kan orangnya tuh kan udah agak tua, jadi dipanggilnya Om. Saya manggil Om itu kan. Dia Jadi bilang, begini ya teman-teman saudaraku saudariku. Ini mohon maaf ya, salah satu agama itu dia memakai cara-cara bagaimana bisa menjerat segala tipu daya dia pakai. Jangan-jangan ya. Jadi jangan mudah ini ya. Alhamdulillah nggak sampai ke situ ya. Tapi anak-anak kita kan yang sering nyimak diskusi penyampaian gurunda edukasi dari ustadz-ustadz kita, insya Allah akan dibentengi ya, akan dia membentengi dirinya dengan nyimak dialog-dialog ini. Udah dulu ya. Terus Mbak Ismi kesimpulannya apa? Tanggapan Anda kesimpulan? nah ya itu yang saya sampai sekarang saya kepikiran itu, nah, Bun. Berarti mereka itu kan udah bertambah banyak. Nah, mereka ini sebenarnya nih apa gitu loh? Apakah mungkin ada juga di tempat sini gitu, nah? Kayak dijawab aja. Kalau dia jawab itu setan terkutuk, mencari teman ke neraka. Persoalannya adalah Mbak terpengaruh apa enggak? Enggak. Alhamdulillah, selesai. Alhamdulillah. Jangan terpengaruh. Tapi mereka tuh meyakinkannya bener-bener gimana ya? Islam, Bun, Islam bener dia. Jadi yang suami istrinya ini awalnya tuh berjilbab. Jadi semenjak mereka ikut-ikutan itu udah nggak berjilbab, udah nggak menjalankan puasa. Bukan Islam itu. Bukan Islam. Itu aja udah kita ini kan orang berjilbab disuruh buka jilbab. Terus mereka itu setiap kumpul-kumpul gitu, Bun. Mereka tuh kayak ya tidak dilarang kayak cewek tuh merokok nggak apa-apa. Terus tuh sambil minum juga nggak apa-apa gitu. Nah, jadi kok aneh gitu kenapa saya ngikutin itu tuh. Iya, ya udah Mbak, nanti ngobrol-ngobrol masalah ininya menjelang subuh ya Mbak ya, nanti naik lagi ya. Kita diskusi dulu sama Oten ya. Iya, makasih banyak Bunda yang lainnya. Ya, Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ininya ya, berbagi ceritanya, makasih. Menjadi ini ya, menjadi wanti-wanti kepada yang lain. Jangan sampai. Enggak, sebelum turun Mbak Ismi. Mbak Ismi. Iya kak. Menurut Mbak Ismi saya ganteng nggak? Aish. Nggak lihat fotonya. Udah saya turunin. Ya udah kesimpulannya jangan terpengaruh. Itu pasti bisikan setan yang terkutuk. Udah. Ajaran sesat itu teman-teman. Filsuf. Si Kepas jadi filsuf. Filsuf Sokrates. Apa? Oh, Sokrat. Sokrates. Sokrates. Kepas. Assalamualaikum Bang Hendi. Kang Kepas. Bunda. Waalaikum. Kepas. Yesus Tuhan. Tuhan. Bapak Tuhan. Jawab aja lengkap. Waalaikumsalam. Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Saya ulang-ulang. Diam dulu kau Pit. Yesus Tuhan. Tuhan. Bapak Tuhan. Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Yang mana yang kau sembah? Elohim Yahweh. Pinter. Dah lanjut. Pinter dia. Gak ada yang salah. Tadi 3, kenapa cuma 1 yang disebut? 3-3-nya tuh Tuhanmu tuh. Itu kan yang disembah Nabi Abraham, Elohim. Coba diulang Bang Handi Daeng. Perasaan 3 yang diakui tadi. Iya, Tuhannya 3,
Ketiga Tuhan ini nggak disembah, yang disembah adalah Tuhannya Abraham. Jadi Tuhan yang dia sebut dia nggak sembah benda kan gitu. Masa nggak Berarti nyimak? Yesus bukan Tuhan ya? Yesus Tuhan, dia diutus oleh Bapa. Firman menjadi Ya, Tuhan daging, juga daging Yesus. menjadi Yesus. Seorang generasi. Tuhannya Bapa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Roh Kudus yang disembah Elohim. Ketiga Tuhan yang disebut dia nggak sembah, gitu kan? Kipas ya. Ketiga-tiganya kita sembah. Oh, disembah tiga-tiganya tau boy. Oh, sembahmu Makanya, tiga. kalau saya berdoa kan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus, ya Bapa, ya Roh Kudus, Elohim Yahweh, Adonai. Banyak kali sembahmu, Bas. Satu itu Bang Hendy. Kok satu sih? Kan beda itu. Ketiganya beda. Tiga kepribadian hakikatnya satu. Hakikatnya apa itu? Sang pencipta Esa lah. Hakikatnya Yesus apa? Hakikat Yesus. Sang pencipta. Bukannya hakikatnya Yesus manusia, Pas? Yesus manusia. Yesus Tuhan, Yesus manusia, dua natur Yesus. Coba ini standar ini. Apakah semua manusia itu ciptaan Tuhan, Kepas? Benar sekali, ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Apakah Yesus manusia? Benar sekali, Yesus manusia. Apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? Yesus bukan ciptaan. Nah, mulai ini kena nih. Bisa ulang lagi nggak nih, pelan-pelan nih? Boleh nggak? Silakan. Ya ulang ya. Silakan. Apakah semua manusia itu ciptaan Tuhan? Benar sekali, manusia ciptaan Tuhan. Apakah Yesus itu manusia? Benar sekali, Yesus Oke. manusia. Apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? Apakah Yesus manusia? Apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? Yesus nggak ciptaan Tuhan. Tadi manusia ciptaan Tuhan katanya. Iya, memang benar. Yesus manusia nggak? Ini beda Bang Hendy. Yesus ini beda. Di sini mulai kepintarannya nih. Iya beda. Beda memang. Pinternya di sini nih. Luar biasa. Memang nggak bisa main logika memang. Luar biasa. Makanya dibilang kami bodoh karena Kristus. Oh gitu. Bukannya Anda pintar karena Kristus? Kebalik ya? Kan di Alkitab kan dibilang kami bodoh karena Kristus. Oh, jadi yang membuat Anda bodoh siapa? Ya itu tadi karena Yesus itu kan diutus oleh Bapa, firman Yohanes 1 ayat 1. Jadi bodoh kan? Yang membuat Anda bodoh siapa? Ya karena iman kami lah. Siapa itu? Yang membuat iman ini siapa? Siapa? Di Korintus 4:10 itu siapa itu? Yang kan Bapa ini semua, konsep Bapa ini semua. Gak ada Bapak di situ, ada nama doang yang disebut. Siapa di situ? Kami bodoh karena Kristus, Rasul Paulus. Jadi yang membuat kau bodoh siapa? Paulus atau Yesus? Ini kan kehendak Bapa Bang Hendy. Oh, kehendak Bapak supaya kau bodoh? Ya karena kan kita harus menerima Yesus ini dua natur. Ini kalau di persidangan ini kayak pas, kok dikeluarkan oleh hakim, kok baru belit-belit? Diperberat, bukan dikeluarkan aja, diperberat. Iya diperberat. Benar kata Bang Hendy, itu gak salah kalau secara manusiawi. Gini loh, benar kata Bang Hendy. Kenapa sih Yesus ini manusia dituhankan oten? Ya dong. Iya. Secara logika memang kok bisa sih dilahirkan Bunda Maria, kok dituhankan umat Kristen kan gitu. Kenapa bisa begitu? Nah, ini dia yang main akal-akalan. Ya bisa aja kan gini, artinya gini loh Bang Hendy. Jauh sebelum dikandung Bunda Maria sudah banyak nubuat-nubuat ataupun ya deklarasi malaikat-malaikat kepada Maria, kau akan mengandung. Kan tadi bilang. Yang dikandung Maria siapa sih? Dikandung Maria? Firman. Loh,
Masa firman? Masa Bunda Maria mengandung kata-kata? Firman kan daging, ya, itu Yesus Firman, Roh Kudus, Bapa. Oh, Bunda Maria mengandung 3. Satu, Yesus. Yesus doang. Ya Yesus. Itu Tuhanmu itu? Ya Tuhan saya lah, Tuhan Yesus. Tuhannya Maria siapa? Elohim. Bukan Yesus. Bagian dari Elohim itu Yesus. Enggak, apakah Tuhanmu sama Tuhannya Maria sama pas? Sama. Tuhan kamu siapa? Elohim. Maria. Tuhannya Maria. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kok nggak menyebutnya? Yesus kan Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan. Berapa Tuhan? Satu. Terus Tuhannya Maria yang mana itu? Elohim. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Ya kan bagian dari Bapa itu. Iya, apakah Maria Tuhannya adalah Yesus? Termasuk. Ya udah ngomong, jangan berbelit-belit. Kau nanti kena pidana punya kau. Termasuk. Karena kan Bapa, Roh Kudus, Firman. Firman itu kan dalam kandungan Bunda Maria. Dia kan bagian dari Bapa, Firman itu. Artinya Tuhannya Bunda Maria juga Yesus itu. Oh, Tuhannya Maria, anaknya Maria juga gitu ya? Iya, ya kira-kira secara logika si manusia ya itu kan anaknya dianggaplah jadi ibunya itu Bunda Maria. Mana lebih duluan ada Maria atau Yesus? Yesus. Jadi lebih duluan anak daripada ibu? Secara manusiawi ya duluan ibu daripada anak. Berarti duluan Yesus daripada Maria? Ya benar. Berarti salah tadi jawaban duluan Yesus. Enggak, gini Bang Endi, kalau secara manusiawi ibu duluan lahir daripada anak karena besar dulu ibu ini baru mengandung, baru melahirkan anak, iya kan? Iya dong. Tapi anak itu adalah Tuhan. Iya benar, anak itu ada Tuhan, beda kan? Iya. Terus yang ciptain Maria siapa? Bapa dengan Yesus dengan Roh Kudus. Berarti anak ciptain ibu dong. Anak ciptakan ibu. Nah ini di sini dia. Di mana dia? Di sini dia apanya bikin pusing. Di sini bikin pusingnya ya. Di sini bikin pusingnya. Makanya memang beda, kami Kristen ini memang Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gitu loh. Terus yang mati di tiang salib siapa, Mas? Tuhan Yesus. Berarti pernah Tritunggal hilang satu selama 3 hari. Selama 3 hari memang dagingnya mati. Yesus kan bangkit lagi. Iya, pernah menjadi Dwi Nitas doang, bukan Tritunggal. Kan mati satu, kan nggak berfungsi kalau udah mati. Nanti 3 hari baru nongol lagi dong. Iya, 3 hari kematiannya. Iya, waktu Yesus dikubur apakah masih ada Tritunggal? Ya masih lah. Lah kan mati Yesusnya. Tapi dia kan tidak mati binasa. Yesus itu ketika Yesus mati 3 hari, ya kan di alam maut. Artinya apa? Yesus itu tidak mati seperti kita manusia biasa ini. Oh, berarti dia nggak mati nih. Ya hanya kedagingannya enggak. Berarti dia mati apa enggak nih, dikubur hidup-hidup apa dikubur mati nih? Ya dikubur mati. Ya berarti pernah Tritunggal mati satu, tinggal Dwi Tunggal. Ya benar, kedagingannya benar. Kalau Yesus pernah mati ya memang karena kematiannya lah, karena kasih karunia-Nya kepada kami. Apakah badannya Yesus termasuk Tritunggal? Termasuk? Iya, berarti Tritunggal pernah mati satu. Karena badannya yang mati, karena badannya termasuk Tritunggal kan gitu. Bener gak? Keras. Tubuhnya Almasih. Aku apa dulu Pak? Agak pusing aku pertanyaannya nih. Pusing Bang Endi asli. Pusing dia kan. Asli pusing ah. Pusing kan? Pusing. Iya, pusing benaran.
pusinglah di situ karena memaksakan sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi kau imani, pusinglah kau, Kepas. Tapi tetap aku Kristen Bang Hendy, karena Kristen ajaran Tubuh kasih. Yesus yang mati itu Kepas, itu tinggal di dalam jemaat, yaitu di dalam dirimu. Gini loh Pak Bob, Kristen ini ajaran kasih, makanya nggak saya tinggalkan kasih, damai sejahtera, Iya. ajaran kebenaran, kebaikan gitu loh. Percayalah pada Paulus. Kalau agama Kristen ini mengajarkan kejahatan, aku tinggalkan ini. Makanya karena masih ajaran kasih, ajaran kedamaian, nggak mau menjelekkan agama lain, makanya saya senang ajaran Kristen. Siapa bilang Yesus berkata, aku datang tidak membawa damai ke muka bumi ini melainkan pedang. Yesus tidak membawa damai, kata dia. Iya, satu kan Bang Hendy kan kami kan udah ditebus dosa kami, udah dimatrai. Jadi kami kan udah anteng gitu loh. Dosa kami kan udah ditebus dengan darah Yesus. Penebusan dosa pakai darah ya? Ya, iya kan memang kan udah dibilang darahmu Yesus sucikan daku. Kan Pakai darah manusia gitu ya? ya memang iya karena mati di kayu yang salib dengan darahnya dia mati, habis darahnya mati, kami ditebus. Itu darah manusia apa darah Tuhan? Darah Tuhan. Wih, Tuhan berdarah. Ya kalau aku bilang itu darahnya itu nggak bagian dari Tuhan, repot juga. Kok nanti dibilang Yesus, kok bilang itu nggak darah Tuhan katanya? Karena Yesus itu suci, Yesus itu Tuhan. Mana ada darah? Mana ada darah suci? Darah itu nggak suci. Nggak ada darah yang suci, bro. Kalau Yesus nggak ada dosanya Bang Hendy, jadi suci dia. Dia kan tetap Tuhan. darahnya nggak suci lah. Darah itu nyawa. Iya benar. Nyawa itu ruh. Iya, maksud dari Yesus Kristus, Anda harus mendapatkan ruhku. Daging. Bunda Rama masuk dulu Bunda, yang lagi nih aku. Maksud dari Yesus atau Paulus, makanlah Injil itu. Jangan cuma pelajari tetapi jalankan. Lalu minumlah darahnya, yaitu dapatkan Ruh Kudus itu. Karena ruh itu akan menyelami rahasia-rahasia keilahian yang terdalam, yang dinamakan tubuh Al-Masih itu adalah jemaat. Seperti Kefas ini adalah tubuhnya Yesus yang perlu disempurnakan untuk kembali kepada Al-Masih itu sebagai wujud awal. Maka di dalam Kefas itu ada Al-Masih. Karena kalau tidak memakai tubuh Al-Masih, Anda tidak dapat mendapatkan kemuliaan. Karena segala kemuliaan itu hanya ada pada Al-Masih. Alright, Kefas. Haleluya. Gini Pak Bob, artinya gini Pak Bob, kami kekristenan berbeda keimanan kami dengan Islam, di mana kekristenan ini adalah memahami Tritunggal Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Jadi kami ini sudah ditebus dosa kami karena kasih karunia oleh Bapa yang di sorga, bukan karena kebaikan kami. Jadi kami udah enak di dunia ini, Tuhan kami sudah menebus dosa kami. Jadi karena kami sudah ditebus, hiduplah suci, hiduplah benar, berkenan di mata Tuhan. Jadi makanya kami udah enak, ada yang menebus dosa kami, Pak Bob, gitu loh. Beda loh, Tuhan Pak Bob kan nggak mau menebus dosa Pak Bob. Sebenarnya ini konsep karena keirian aja ya, ini iri hati. Ini karena, kenapa sih dosa Kristen ditebus dosanya kan gitu? Iya, saya setuju bahwa kematian itu membawa damai antara surga dan bumi, sehingga manusia itu menjadi suci. Dengan kesucian itu, maka langkah selanjutnya penggenapan dari Paul adalah mengajarkan Injil, lalu mendapatkan tubuh Al-Masih.
Ya artinya gini ya, kalau kami yang dimana sudah percaya iman kami tetap mempertahankan Yesus sebagai Tuhan dan kami sudah ditebus dosa kami, artinya kami sudah selamat nanti bagi orang yang percaya, kan gitu. Itu aja sih sebenarnya, nggak ribet. Ini masalah iri hati aja nih Pak Bob. Kami kan dosa kami kan ditebus, dosa agama lain nggak ditebus. Itu aja sih konsepnya. Inilah karena kebesaran dan kebaikan kemurahan hati Allah Bapa kepada umat Kristen. Maksud dari mendamaikan dengan kematiannya, Yesus Kristus itu mendamaikan surga dan bumi. Yaitu pada waktu kejadian Adam itu berada di surga dan di bumi. Itu yang akan dikembalikan lagi. Udah masuk Karena dulu. Adam berdosa, Gus, maka masuk Adam dulu Gus. akan Ya, dibiarin si Bob ini ngomong kayak gini. Pengendapan itu bukan di Yesus ya, tetapi setelah dia disalibkan lalu digenapkan oleh utusannya yaitu Paulus. Aku abdi dari Tuhanku. Aku mengajarkan Injil ini untuk rahasia terbesarku, yaitu Al-Masih harus hidup di dalam dirimu. Ngomong apa Dora Bob? Ngomong apa? Ya itulah hidup yang kekal. Anda harus. Ya udah, hidup yang kekal ini gini, Bob coba. Hidup yang kekal itu menempatkan Yesus sebagai apa? Menempatkan Yesus di dalam dirimu. Loh, ditanya apa? Hidup yang kekal itu menempatkan, tadi kan kamu mengatakan Injil, mengatakan Alkitab. Nah, hidup yang kekal itu menempatkan Yesus itu sebagai apa? Menempatkan Yesus di dalam dirimu. Di mana? Di mana perkataan bahwasanya hidup yang kekal itu menempatkan Yesus di dalam diri? Ya, karena Paulus ada utusan, saya akan bacakan ya. Coba saya tanyakan gini, Bob. Yang saya pertanyakan, tadi kan kamu tentang hidup yang kekal dari Yesus, dari Bibelmu. Sekarang pertanyaannya saya sangat sederhana. Hidup kekal itu menempatkan Yesus itu sebagai apa dulu? Sebagai anak Allah. Nah, hidup yang kekal itu menempatkan Yesus sebagai apa? Sebagai anak Allah. Saya tanya lagi, sebagai apa menempatkannya? Sebagai anak Allah. Di mana dalilnya menempatkan Yesus sebagai anak Allah itu? Saya akan bacakan Kolose 1:27. Kepada mereka yang saya tanyakan, saya tidak menanyakan Kolose, yang saya tanyakan Yesus yang saya tanyakan. Untuk hidup yang kekal, pengajaran Yesus itu menempatkan Yesus sebagai apa? Rahasia itu ialah Al-Masih atau Kristus. Jawab dulu yang jujur. Hidup yang kekal. Di dalam Bibelmu hidup yang kekal. Apa di Kolose itu ada kata-kata kekal? Saya tanya, apa di Kolose yang mau kamu sebutkan, Bob? Di Kolose itu ada nggak kata-kata kekalnya? Ada nggak kata-kata kekalnya di dalam Kolose itu? Bacakan. Itu berarti bahwa kamu yang saya tanyakan, hidup yang kekal itu menempatkan Yesus sebagai apa? Oi, penipu kau. Coba saya tanya ulang. Hidup yang kekal itu menempatkan Yesus sebagai apa? Di dalam dirimu. Sebagai apa? Pendusta kamu. Tuhan. Bohong kamu, penipu kamu. Coba menempatkan Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Penipu kamu, pendusta kamu. Coba, hidup yang kekal itu menempatkan Yesus sebagai apa? Sebagai apa? Kenapa teman-teman Aliteng ini penipu semuanya ini? Pendusta kalian itu. Aku tidak berdusta. Oke, sekarang saya nanya ulang. Hidup yang kekal itu menempatkan Yesus sebagai apa? Di dalam dirimu. Dasar kau penipu kau. Aku tidak menipu.
Itulah teman-teman ya. Jadi kalian itu coba teman-teman Aliting, keyakinan kalian itu dibangun oleh khayalan. Keyakinan, kepercayaan kalian itu, keimanan kalian itu dibangun oleh penipuan, dibangun oleh kedustaan, dibangun oleh khayalan, dibangun oleh apa? Penuh dengan tipu muslihat. Padahal di dalam Bible kalian itu sangat jelas. Hidup kekal yang ingin kalian dapatkan adalah menempatkan Yesus sebagai utusan. Tidak ada yang menempatkan Yesus sebagai anak Allah, apalagi Allah itu maling. Dari mana itu? Ini zaman canggih. Semua orang bisa mengakses internet. Bible kalian terpampang di mana-mana, bisa kita dibaca. Dari anak kecil, orang tua ketika mau membaca terlihat, tertulis, tercantum. Hidup yang kekal itu menempatkan Yesus sebagai utusan. Ayo, Kepas, gimana Kepas? Ini Bang Nodi aja. Bang Nodi aja monitor. Mungkin Bang Juma ini, Gurunda monitor Gurunda. Gurunda kayaknya nggak monitor ya beliau. Lanjut dulu, mungkin Gurunda istirahat lanjut. Iya. Ya coba kalian ya teman-teman Aliteng, coba kalian berpikirlah, coba sejenak, lihatlah. Setiap kali teman-teman kalian berdiskusi, setidaknya berpikirlah. Lihatlah penipuan-penipuan dari bibir mereka, dari liur mereka, dari lidah mereka, dari ludah mereka. Lihatlah penipuan-penipuan, pendustaan-pendustaan yang Bible kalian sendiri kalian bantah mentah-mentah. Cobalah kalian berpikir. Islam, semua gurunda-gurunda kita, narasumber kita, tidak ada yang memaksakan keimanan kalian seperti apa. Tapi setidaknya ketika berdiskusi, jadilah manusia yang jujur. Lihatlah keimanan kalian, lihatlah kepercayaan kalian dilandaskan dengan penipuan, dengan dusta. Sampai kapan kalian akan terkungkum dalam mimpi buruk, dalam balutan, dalam selimut, rayuan-rayuan setan yang penuh dengan tipu muslihat. Bang Nodi, silakan Bang Nodi. Bang Nodi Muslim apa Kristen? Bang Nodi monitor. Bang Nodi. Bang Nodi monitor. Nodi Betul. Kristen, Muslim, saudara? Nodi? Kepas ini, apa ya, aku berdoa itu semoga Kepas tuh dapat hidayah loh. Tuh orang-orang baik di Kristen tuh disegerakan dapat hidayah. Kayak Bang Arum kan. Pada dasarnya dia orang baik, cuma ya doktrin sudah merasuki sama si Kepas ini kan. Jadi apa namanya ya, akal pikirannya itu terkalahkan oleh dogma doktrin. Tengoklah Tuhannya, dia menuhankan 3, ditanya berapa Tuhanmu? 1. Hakikat Yesus itu manusia. Hakikat itu artinya keadaan yang sebenarnya. Yesus itu hakikatnya manusia. Kalau Tuhan itu ya hakikatnya ilahi. Bedalah sifat ilahi ini dengan sifat manusia itu nggak mungkin, mustahil ya bisa disatukan. Dan konsep mereka itu untuk berupaya supaya Tuhannya yang manusia ini dianggap ilahi. Dia konsepkan Tuhannya manusia sekaligus ilahi. Padahal itu nggak seperti itu. Data di Bible tuh nggak ada seperti itu. Makanya tadi pertanyaan Gurunda ketika dia bertanya ke Oten, di mana pernyataan Yesus kalau dia itu Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia? Ya kan, berwujud menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Nggak bisa diajabkan, nggak ada pernyataan Yesus seperti itu. Yesus pernyataannya di Bible dia utusan. Cuma teman-teman ini mengimani Yesus yang firman ini, ya
Firman itu kan perkataan, teman-teman. Perkataan, kalam, kalimat perintah dari Tuhan. Itu berubah menjadi manusia, berwujud. Bukan lagi dia firman, tapi hasil dari kehendak Tuhan mencipta. Kalau kita baca Mazmur 339, ketika dia berfirman maka semua jadi. Ketika dia berfirman maka semua tercipta. Ketika dia memberi perintah maka semua ada. Itu kan di Mazmur 339. Jadi firman itu, kalau Allah berfirman, pasti jadi. Segala sesuatu yang hendak dia ciptakan itu jadi, maka jadilah, kun fayakun. Kejadian 1:3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu jadi. Karena itu kalimat perintah dari Tuhan, tercipta. Yesus ini pun demikian. Kalimat ketika Gabriel menyampaikan kepada Maria. Nah inilah firman dari Tuhan, kalimat dari Tuhan, perkataan Tuhan disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Engkau akan mengandung Maria dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Berilah dia nama Yesus. Inilah disebut firman. Ucapan kalamullah dari Tuhan disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1:14. Ya, kehendak Tuhan menciptakan Yesus ini telah berwujud menjadi manusia. Dikandung oleh Maria, jadi janin, embrio, kemudian lahir menjadi bayi, ya kan? Nah, itulah ciptaan Tuhan. Tapi mereka memahami firman ini, ya, Yesus itu sendiri, bagian dari Tuhan itu sendiri. Gitulah teman-teman, sesat mereka di situ, memahami firman itu keliru. Nah, membelah diri lagi ada Roh Kudus. Jadilah Tuhannya si Kepas ini 3 ya. Ada si Bapa, ada si Roh Kudus, ada si firman. Sama-sama ilahi katanya. Padahal firman itu adalah perkataan kalam, sifat yang melekat pada diri Allah. Gak bisa terpisah. Ketika ia menciptakan innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata jadi, maka jadilah. Terciptalah kalimat yang dia sampaikan, kalimat perintah yang dia inginkan dia sampaikan. Tercipta apa yang ingin apa yang Tuhan kehendaki tercipta. Nah, dia memahami Yesus itu firman. Tepat enggak ada data di Bible Yesus firman. Maka kalau kita tanya berapa Tuhan, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, itu berapa? 1. Karena manusia Yesus ini dipaksakan ada sifat ilahinya. Manusia yang ketuhan-tuhanan. Padahal itu enggak ada data seperti itu, kawan. Tadi diminta oleh Gurunda beberapa kali. Nggak ada. Itu konsep yang diciptakan, dibuat oleh manusia dengan konsili-konsilinya. Tapi mereka ini teman, nggak mau belajar, nggak mau pintar ini Kepas. Nggak mau belajar tahu bagaimana itu. Dia pikir ini kalau dia mati kembali lagi bisa dia ini mengulang. Nggak bisa kawan. Begitulah kawan-kawannya. Tapi kita jangan lelah ya menyampaikan. Pada akhirnya nanti mereka akan mendapat hidayah atas izin Allah. Dia akan meraih hidayah itu ya. Hidayah ini sudah kita sampaikan ya, sudah ditebarkan ini hidayah ini. Tinggal mereka mau mengambil, mau meraih hidayah itu, atau dia masih tetap dalam kesesatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Peta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Bunda, ponakan saya baru. Bang Kepas, kau itu Bang terus terang tersesatmu itu memahami tentang firman, sehingga kau menganggap firman itu bagian dari firman itu atau Yesus itu adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Nah, inilah kesesatanmu. Padahal Yesus itu ciptaan, makhluk ciptaan. Allah hendak menciptakan sesuatu itu terjadi. Adam tanpa ayah dan ibu, Hawa,
ya Elizabeth dengan kemandulannya, lahir Yohanes Pembaptis tuh. Sarah dengan mati haid Sarah. Tapi kata malaikat itu mudah bagi Allah. Tahun depan kau akan mengandung Sarah. Akhirnya lahirlah kan Ishak kan. Nah, Maria tanpa sel sperma bisa mengandung. Tertulis di situ. Maria kan heran, kenapa aku bisa? Bagaimana mungkin aku hamil, wahai malaikat? Aku ini enggak disentuh laki-laki. Apa kata malaikat? Itu mudah bagi Allah, enggak ada yang mustahil Maria. Mau tanpa sel sperma bisa hamil, gitu maksudnya Kepas. Nah, inilah kesesatanmu kawan. Ketika mengimani firman ini adalah Yesus itu sendiri dan dia adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Nah, itulah kesesatan. Kau cari tahu lah apa itu firman. Jadi coba saya pengen tahu nih, saya pengen tahu si Kepas debat dengan mualaf nih, guru musik nih. Alip, monitor nggak Alip? Nah itu boleh. Iya. Ngapain gini loh? Coba gini loh, Alip debat sama si Kepas, coba saya pengen Jadi tahu. gini loh, nggak gini. Keponakan saya baru masuk Islam seminggu yang lalu. Keponakan saya kandung. Alhamdulillah. Dia menikah sama warga negara Aljazair, benua Afrika, Aljazair. Jadi saudara saya sudah ada bernama Muhammad, namanya Muhammad Sipolan. Kok Afrika gimana sih Bas? Bukan Afrika lah. Aljazair kan di Afrika, benua Afrika loh. Gimana sih Bang Hendi? Peta dia lah Bang Hen. Jadi ponakan saya sudah menikah sama si Muhammad namanya. Gak apa-apa kalau saya toleransi, yang penting nanti tadi saya bilang gini, yang penting kamu jangan menyesal ketika Yesus nanti menghakimi kamu. Gak apa-apa saya bilang. Ya kalau itu pilihan kamu, gak apa-apa. Iya dong Bunda, kita kan gak mungkin marah kan. Yang penting ya kamu baik-baiklah sama si Muhammad kan, udah saya bilang ya kan. Silakan kamu diskusi Bang, siapa namanya bro? Kalau aku kan Bunda ada di Matrai Bunda, nggak bisa lagi. Udah lu sama Dengan mualaf nih, diskusi sama mualaf, coba sama Bang Alip nih, diskusi lu. Yang mana ini? Ini guru musik. Sampingmu mualaf itu loh. Ya apalah. Ini sedih, Apa yang mau sedih Kepas. Gini loh Bunda, apa mau diperdebatkan lagi masalah Tuhan? Aku kan udah anteng, udah di Matrai, masuk surga udah pasti. Udah ada. Iya, Bang. Sekarang begini, Bang. Itu untuk Bani Israel. Ada aja. Bang, apa yang bikin abang yakin itu bahwa dosa abang itu ditebus? Iya kan karena kasih karunia Bapa. Karena kasih karunia. Oke, siap. Di dalam Bible ada nggak penebusan dosa, Bang? Adalah. Di mana? Mana dia? Loncat si kampret. Halo. Saat begitu memangnya nggak mau belajar. Loncat dia dari menara, dia dari lantai 7. Waduh, awas aja diremuk. Belum juga apa-apa. Ya sekedar informasi ya teman-teman ya, siapa tadi? Siapa namanya? Si Bob ini dia murtadin si Bob ini. Udah murtad dia. Karena apa? Karena ekonomi, dia nggak mau kerja, dia nggak mau apa-apa sehingga diusir sama istrinya, di rumahnya diusir tuh. Nah setelah itu dia murtad kan, di sana dia dikasih, ya itulah ada di grup sebelah dia, kayak gitulah. Artinya dia orang yang kodok bunting. Iya. Apa kalian pikir keres nggak ada yang miskin?
Di tempatku nih Kristen suruh-suruh. Ntar apalah. Miskin juga. Ayo, Kristen. Alif berapa hari nggak monitor? Ya, Ada semalam. gimana Pak Ustadz? Orang kena PL terus. Alif sebenarnya tiap hari live, cuman pakai akun masjid ini. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. An. Silakan longor selanjutnya. Tetanggaku juga Oten pinjam 100. Iya. Dia pikir itu si Bob yang murtad ini jadi Oten itu gak ada yang miskin. Tempat Oten itu disuruh-suruh bawa galon lah, dia apalah, miskin lah. Jam berapa? Oh, udah mau jam 2. Ini ada tamu Bunda. AN. Iya, nggak nyaut dia. AN pagi. ada takut Oten. Alif nanti ping ya ke WA ya. Siap Kang. Alif nanti ping ya. Ini yang feedback siapa ini? Kalau kira-kira nggak ngomong jangan naik. Yang naik ke atas ya, yang punya mulut, yang bisa ngomong. Sepertinya ini akan kepencet. Udah banyak ini antara tidur nih. Banyak ini yang mulut ini kayaknya ketiduran dia. Open cam dulu, Akang, pancing mereka. Takut kena pelanggaran kalau tunjukkan pesonamu. Pelanggaran. Iya, kalau open cam pelanggaran. Maaf, live Anda dibatasi untuk beberapa penonton karena Anda terlalu ganteng untuk open cam, takut para cewek tergoda tuh. Ini panjang kali. Mbak Melody kalau nggak ada Ustadz Tata nggak ada juga muncul ya. Ada Mbak Melody. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini aku sambil ngaji loh. Lanjut. Sambil ngaji. Aku baru juz 5 loh. Udah berapa hari puasa baru juz 5. Anita. Tuyen, mana Tuyen? Semalam juga katanya ada yang mualaf malam itu. Ada di sini yang mualaf di room saya. Cuma dia kasihan. Oh iya, yang tadi malam. Ada. Iya mau Ustaz. Saya ditelepon. Saya ketiduran. Harum udah tayang di SCTV ya. Udah tayang terlewatkan Iya. Yang ikut sinetron itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Al Ghazali. Siapa noise?
Udah tayang dia. Nonton nggak Bunda? Arom. Kenapa? Udah nonton Arom di SCTV? Iya, aku lihat di grup itu. Oh. Keren ya. Jadi aktor dia. Itu sebelum mualaf loh, itu masih Kristen dia waktu itu. Oh, belum mualaf dia. Iya, waktu Pantas syuting masih belum open dia. bercahaya mukanya ya. Para pencari Tuhan, teman-teman. Para pencari Tuhan. Bagus itu anunya, dialognya bagus. Yang sehari-hari bisa ini nih ya. Keren itu penulis anunya, skenario-nya dia ngambil kan ini hasil diskusi itu. Bagus itu. Tayang di SCTV itu ya tiap hari, Lain. Boleh kami minta yang lain? Apa? Doa. Doa apa? Adalah supaya kami dapat banyak uang, kaya raya dan sejahtera. Mau kan Bapak doain kami? Boleh. Silakan berdoa, Pak. Baik. Aku putarin aja. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya udah, putar aja. Iya, aku putar ya. Enggak ada yang lain. Kena Kita putar teman-teman ya, nonton copyright nggak sini. itu? Kena copyright nggak Kang? Kalau nggak ada lagu nggak. Oh nggak ada. Enggak ada lagu, enggak ada. Pertamanya doang ada dikit. SCTV Bu Para. Ini ya teman-teman ya. Mana ya? Aku besarin dulu lah. Izin Gurunda. Ih. Ih. Loh. Nggak bisa. Gelap layarnya, nggak bisa. Oh ini ah. Ada ganti. Pak, boleh kami minta yang lain? Apa? Doa. Doa apa? Adalah supaya kami dapat banyak uang, kaya raya dan sejahtera. Mau kan Bapak doain kami? Boleh. Silakan berdoa, Pak. Baik, kita berdoa bersama ya. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Stop. Kenapa? Kata Bu Guru Pipit kalau mau berdoa mesti baca bismillah. Kalian Islam? Iya. Bapak agamanya apa? Saya Kristen. Adalah kalau Kristen, adalah Tuhannya adalah siapa? Tuhan Yesus yang ada di surga. Kalau gitu Tuhan kita beda dong. Tuhan Yesus adalah Tuhan anak Bapa. Anaknya Tuhan jadi Tuhan juga. Betul. Bu Guru Pipit bilang Tuhan cuma satu, namanya Allah. Yang benar yang mana sih? Adalah siapa sih? Dengar, sebenarnya Tuhan Yesus dan Tuhan Bapa adalah satu. Sebenarnya Tuhannya Bapa ada satu atau dua? Sebetulnya ada 3 pribadi. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, dan Udah tayang. Tiganya adalah satu. Adalah saya adalah makin pusing. Bapak sama anak bisa berantem? Tidak dong. Bapak dan anak saling mengasihi. Enggak tuh. Buktinya saya diusir sama bapak saya. Mampus. Udah, terima kasih ya Pak. Kami mau minta doa sama yang lain aja. Ayo. Bagus kan? Ceritanya bagus itu teman-teman. Kayaknya yang nulis skrip ini sering nonton nih diskusi lintas agama nih. Yang nulis skrip. Itu lagu bilang.